Selamat malam, sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia setiap Rabu jam 8 malam. Kali ini bersama saya Untung yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. 1 jam ke depan, sahabat Karania, kita akan berbincang tentang buku Panduan Hidup Diet Moral, ya. Karya Supawan P. Panawong Green. Beliau sendiri, Supawan ini adalah seorang wanita yang berasal dari Thailand, dan dia sekarang telah menetap di England, ya, di Inggris, dan dia sendiri adalah seorang pengajar Tai Chi dan meditasi di Inggris. Jadi di buku ini beliau banyak menuturkan tentang pengalamannya sendiri, ya, sebagai guru Tai Chi dan meditasi juga. Nah, untuk malam ini kita akan mengundang seorang narasumber, ya. Beliau adalah Ibu Christine Liu. Ibu Christine Liu adalah seorang penulis, perancang, dan trainer quantum slimming. Dia juga adalah seorang pembicara di seminar-seminar dan talk show bertema pengembangan diri, terutama di aspek kesehatan. Nah, rasanya beliau adalah ini, ya, guest narasumber yang paling tepat nih pada saat kita membahas tentang buku ini. Oke. Saya lihat Ibu Christine Liu sudah bergabung dengan kita, ya. Saya invite sekarang. Oke. Saya sudah mengundang Ibu Christine Liu. Nah, itu dia. Selamat malam Ibu Christine. Selamat malam Pak Untung. Namo Buddhaya, apa kabar Bu? Namo Buddhaya, kabar saya baik. Semoga juga Pak Untung baik-baik ya. Iya, saya juga sehat. Thank you Bu Christine, ya, udah bergabung dengan kita. Sama-sama. Terima kasih juga undangannya. Kalau biasanya saya suka nonton Ibu Christine go live nih di channel Quantum Slimming Official. Sekarang sebuah kesempatan yang bagus sekali, ya. Saya bisa ngobrol langsung sekarang sama Bu Christine. Terima kasih, terima kasih. Ibu Christine, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai buku ini, saya mau menyampaikan beberapa hal dulu, ya, Ya, silakan. kepada sahabat Karania. Jadi sahabat Karania, sahabat juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama kita sesi Karania Wisdom kita malam ini. Dan untuk 3 pertanyaan yang terpilih akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang kita bahas malam ini, yaitu ini panduan hidup diet moral. Saya coba tadi untuk flip, sorry nggak berhasil, jadi ini ya mirror jadinya, ya. Saya coba, kalau saya yang flip bisa nggak ya? Oh, ternyata. Coba kita cari. Flip. This kind of thing happen, ya. Kayak biasanya waktu rehearse-nya berhasil, tapi pas di itu ini, ya, nggak. Oh, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Ya Oke. sudah. Oke. Baik. Nah, jadi sahabat Karania, Loh, stay tune. kenapa ada ini? Sebentar, malah ada filter yang nempel nih. Ya, saya juga. Saya pikir itu. Oke. The magic of technology, ya. Oke. Nah, Oke. sekarang sudah bebas wajahnya. Bebas, ya. Oke. Ya, sahabat Karania, seperti yang saya bilang tadi itu nanti dari pukul 8.30 sampai 9 itu adalah sesi question and answer. Kita akan memilih 3 penanya yang terbaik, yang paling menarik, ya. Kita berikan hadiah ini, buku Panduan Hidup Diet Moral. Oke. Nah, sekarang kita ngobrol nih. Bu Christine, sebenarnya gini, saya mau cerita dikit nih yang menarik. Jadi kan memang saya mengusulkan untuk Ibu Christine sebagai salah satu narasumber nih, ya, dengan untuk sesi Karang yang bisa kita. Lalu kemudian dari organizer gitu, ya, dari tim kita, setelah saya jelaskan tentang background Ibu Christine, yang mana Ibu banyak how can I put it, ya. Jadi sebenarnya mungkin Ibu Christine
how do you describe what you do sih yang berhubungan dengan menasehati orang mengenai konsumsi makanannya dan lain-lain gitu, secara sekilas gitu, karena backgroundnya menarik. Oke, terima kasih. Jadi saya sebenarnya hipnoterapis klinis. Jadi bidang saya justru bukan di nutrisi, bukan di gizi, bukan juga di soal panduan makan, melainkan lebih kepada manajemen pikiran, pengelolaan stres dan emosi. Jadi lebih kepada pemberdayaan pikiran, dalam hal ini adalah pikiran bawah sadar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan dunia nutrisi, dunia pengaturan pola makan. Saya memang menciptakan atau merancang sebuah metode pelangsingan namanya quantum slimming. Tetapi quantum slimming ini juga tidak bercerita soal pola makan. Tapi quantum slimming bercerita tentang bahwa untuk memperoleh tubuh yang sehat dan langsing itu harus diawali dari mindset yang benar, manajemen emosi yang benar, gitu, pengelolaan stres yang benar, terus kemudian juga bagaimana memberdayakan pikiran bawah sadar kita. Nah, bercerita seperti itu. Maka di buku saya juga banyak bercerita tentang pikiran. Kalaupun saya menuliskan soal makanan itu hanya beberapa lembar saja, karena itu saya penuhi dalam untuk memenuhi ini ya kebutuhan masyarakat. Masa buku soal slimming nggak bercerita soal makan sih? Padahal ya itu bukan hal yang utama yang saya ajarkan. Jadi jujur ketika Pak Untung memberikan saya buku ini, kan sempat saya menawarkan diri juga untuk meminta juga, boleh nggak saya minta buku yang lain juga untuk dibahas, karena I'm not a diet person gitu. And I'm not teaching diet also. Tapi ketika akhirnya saya pikir, tapi menarik juga ya buku ini ya, diet moral apa ya. Dan saya membaca, it's very very a good book ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi. Saya very excited untuk membahas buku ini. Tapi I'm not a diet person ya. Jadi kalau berharap saya ini no. Iya. Oke. Kalau gitu sebenarnya memang nggak terlalu berhubungan dengan dia, tapi seperti yang Ibu Christine bilang tadi, bahwa buku ini menarik sekali. Panduan hidup diet moral. Nah, tadi Ibu Christine kan bilang ini bukunya menarik sekali. Kira-kira kenapa nih Bu? Mungkin secara sekilas, apa sih yang menarik dari buku ini untuk sahabat karya yang pada belum tahu ya soal ini? Oke, jadi buat teman-teman yang ingin tahu atau ingin baca, tapi masih kira-kira buku ini cocok nggak sih buat saya? Pertama-tama mungkin saya membaca karena saya seorang penulis dan juga editor. Jadi saya mungkin ingin menguraikan sedikit tentang susunan bukunya dulu kali ya. Kenapa ini penting? Susunan buku sangat penting. Banyak orang membaca buku itu hanya akhirnya bosan dan mati di tengah jalan. Karena apa? Karena tidak pernah tahu struktur bukunya. Jadi mereka hanya membaca, mengikuti alur, kemudian beberapa lembar kemudian keok ya di tengah jalan karena mereka tidak paham apa sih struktur buku ini sebenarnya, apa sih yang ingin disampaikan. Nah, ini termasuk salah satu buku yang strukturnya bagus. Dimulai dari biasalah kata pengantar, ucapan terima kasih, itu standar. Nah, kemudian ada bab-bab awal itu. Bab awal adalah di mana penulis di sini Supawan. Tadinya saya berpikir ini laki-laki, tapi semakin saya membaca, saya baru tahu ternyata ini adalah perumah tangga perempuan yang melatih kemurnian batin dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, bagusnya adalah di bab awal, beliau menjelaskan tentang apa yang beliau capai, gitu. Sehingga beliau di sini menempatkan diri bahwa ketika saya lembar-lembar berikutnya atau bab-bab berikutnya saya baca ini, itu berdasarkan pengalaman saya, di mana saya sendiri telah mencapai sebuah kemurnian batin. Mungkin bagi teman-teman yang masa sih ya, karena di sini juga di bab awal ini ada tulisan pengalaman Eureka saya. Jadi mungkin teman-teman agak skeptis, benar nggak sih orang ini mengklaim mencapai aha momen yang sebagus itu. Tapi kalau teman-teman mengikuti lembar demi lembar, bagaimana beliau mengurai dengan detail moralitas, teman-teman tahu, ya, hanya orang-orang yang telah mengalami katakanlah pemurnian batin, tapi saya tidak tahu di level apa, yang bisa memiliki kemampuan mengolah, menguraikan, menjelaskan,
moralitas atau praktik moralitas selengkap ini. Ya, jadi sehingga dari situ teman-teman jangan berhenti di bab pertama, teruskan di bab-bab berikutnya. Jadi sehingga teman-teman bisa tahu. Nah, struktur pertama adalah beliau membuka dengan pengalaman beliau, bahwasanya apa yang beliau capai. Kedua adalah dengan menguraikan tentang moralitas. Ada 5 moralitas, tapi kalau moralitas yang kita tahu kan ada 2 jenis yang sering kita pahami ya, yaitu moralitas yang menganjurkan kita untuk menganjurkan kita menghindari perbuatan-perbuatan tertentu. Ya, di Buddhis kita ada Pancasila Buddhis, Atasila Buddhis, kemudian ada juga Dasasila dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang patut kita hindari. Di dalam buku ini hanya ada 5. Ya, 5 Pancasila berarti. Tetapi di dalam buku ini sesungguhnya juga memuat hal-hal yang patut kita lakukan. Jadi bukan hanya hal-hal yang patut kita hindari, tapi juga hal-hal yang patut kita lakukan. Dan inilah yang diurai dengan sangat detail sekali. Mungkin nanti kita eksplorasi ya beberapa bab ya. Nah, kemudian juga dan kemudian sampai bab akhir itu soal kematian, ini yang bikin saya merinding disco karena jarang sekali orang mau mau menghadapi hal ini, tapi penulis dengan begitu gamblang memberitahukan kita agar kita menyiapkan. Intinya sangat tidak salah sekali jika ini disebut sebagai panduan hidup. Benar-benar, jadi kalau untuk Anda yang sedang ingin mencari apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya, buku ini bisa memberikan Anda panduan. Sehingga Anda tidak tersesat. Dan, nah, satu lagi nih bonusnya yang menurut saya luar biasa adalah tentang bagaimana penulis menjelaskan atau membenahi kesalahpahaman yang selama ini ada. Menganggap dana sila samadhi adalah praktik bertingkat. Sehingga orang-orang sering mengatakan, oke, awali aja dulu dengan memberi, awali dulu dengan berdana, setelah itu baru melakukan moralitas, praktik sila, baru bersamadhi. Sehingga banyak orang yang tadinya berdana, kemudian setelah dia mempraktikkan sila atau moralitas, dananya ditinggalkan. Kemudian ketika orang mulai berpraktik samadhi, silanya ditinggalkan. Karena merasa bahwa dana sila samadhi ini praktik bertingkat. Tetapi the beauty of this book atau keindahan buku ini adalah membenahi bahwa dana sila samadhi bukanlah praktik bertingkat, tetapi praktik yang harus dilakukan secara seimbang. Di sini sila dan samadhi ditempatkan dalam bentuk tangga ya, tangga. Jadi nanti mungkin kita akan bahas juga. Jadi ini benar-benar maka mengapa saya bilang buku ini ringan tapi berbobot sekali ya. Permukaan tetapi dalam sekali. Saya sendiri membacanya cukup lama dan saya membaca sebentar kemudian saya letakkan, kemudian saya renungkan gitu. Jadi buku yang bahasanya cukup ringan. Untuk teman-teman yang tidak awam dengan istilah-istilah Pali, jangan khawatir karena di buku ini sedikit sekali ada istilah-istilah Sanskrit atau Pali. Dan untuk teman-teman yang terbiasa dengan Pali teks atau Sanskrit teks, mungkin memang harus melakukan sedikit penyesuaian tentang istilah-istilah yang ada di buku ini. Tapi jika Anda membuka diri untuk menerima beberapa istilah baru di sini, Anda akan paham apa maksud penulis. Jadi sehingga Anda tahu bahwasannya ini adalah pembahasan yang sebenarnya sangat dalam sekali. Saya sendiri membaca ini tipe-tipe buku yang ringan tapi butuh pendalaman, cuman tidak sampai menguras otak ya. Tapi hanya memang betul-betul butuh diringankan. Ini sekilas teman-teman untuk secara general buku ini. Sekilas aja udah lengkap banget Bu ya. Panjang ya jadinya, maaf ya. Tapi itu penjelasan yang menarik sekali. Mungkin saya mau menambahkan dikit apa yang tadi disebut oleh Bu Christine itu. Memang saya setuju bahwa kayaknya mungkin karena si background penulisnya ini sendiri adalah dia kan seorang pengajar Tai Chi dan meditasi di dunia barat gitu ya. Jadi seringkali di bukunya itu dia banyak menuliskan seakan-akan dia berusaha untuk membuat Buddhism menjadi approachable ya. Jadi jadi dia bahkan pada saat beliau menuturkan tentang 5 sila pun Pancasila nggak disebutkan bahwa ini adalah prinsip nomor 1, prinsip nomor 2. Benar-benar dia mengangkatnya hanya dari sisi
yang mudah dipahami oleh ini ya non-Buddhis mungkin ininya istilahnya. Dan satu hal lagi yang saya suka juga banyak ceritanya Bu ya. Ya, banyak. Jadi disertai dengan contoh-contoh, baik contoh-contoh yang dialami oleh masyarakat modern, juga cerita-cerita dari cerita-cerita zaman dulu. Jadi sehingga kita bisa melihat betapa relevannya hal-hal yang dulu sampai sekarang ini. Dan itu juga membuat kita semakin lebih memahami. Benar sekali. Ada contoh-contoh ceritanya. Jadi bacanya nggak bosan ya, karena sesekali ada cerita, bahkan ada cerita dari zaman Buddha juga gitu ya, beberapa yang kita dan layoutnya juga bagus, artinya bab yang begitu panjang dipotong-potong menjadi subbab-subbab kecil, sehingga membuat pembaca itu sempat berjeda sebentar, tidak langsung dihajar dengan bab yang panjang, tetapi ada subbab-subbab yang membuat pembaca itu rehat. Dan subbab yang diambil ini judulnya juga memberikan gambaran bahwa beberapa paragraf ke depan ini untuk saya memahami hal ini, dan itu sangat membantu. Dan juga mungkin untuk beberapa pembaca yang seperti saya, contohnya kadang-kadang saya suka browse through dulu. Mungkin karena kan ada yang benar-benar dari awal sampai akhir, tapi ada juga yang melihat, oh ini topik yang menarik, mungkin saya coba memudahkan mereka untuk ini. Jadi sahabat Karania harus baca nih, karena yang seperti tadi dibilang oleh Bu Christine, bukunya ringan ya Bu, nggak berat dan banyak relate ke kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Christine, sebenarnya tadi kita udah sempat ngobrol ya lewat WhatsApp ya, kita mau kasih soal buku ini. Sebenarnya bisa dibilang waktunya nggak akan cukup ya, karena banyak banget yang menarik dari ini. Karena bahkan beliau sendiri mengangkat tentang si 5 pedoman itu kan, 5 preset ya. Dan memang dari situ semua aja juga banyak banget yang bisa kita bahas. Nah, cuman ada beberapa hal yang menarik ya dari cara dia menggambarkannya itu. Yang pertama tadi ya Ibu Christine juga sekilas ngomong soal denah tangga itu tadi. Mungkin kita tunjukin ke sahabat Karania. Ini ya, sahabat Karania, bisa dilihat bahwa jadi di satu sisi ada sebutan tangga moral, satu lagi tangga meditasi, dan di atasnya adalah mengetahui kebenaran tertinggi diri kita yang sejati atau kedamaian abadi. Beliau sendiri menggunakan banyak istilah-istilah ya, Bu Christine ya, untuk menggambarkan state of mind, that state itu ya, yang di atas itu. Ya, yang mungkin untuk para pembaca yang terbiasa dengan istilah Sanskrit dan Pali mungkin agak mengalami sedikit kebingungan, tapi jangan khawatir, karena itu terjawab. Saya juga awalnya banyak istilah-istilah yang saya agak bingung, tapi setelah membaca halaman demi halaman itu terjawab. Jadi kita tidak dengan keraguan, oh maksudnya ini gitu. Jadi karena gini, benar sekali tadi yang Pak Untung katakan bahwa sebelum kita membaca buku juga kita sebaiknya juga mengenal siapa penulis ini, karena kalau tanpa kita mengenal background-nya kita akan dengan gampang kayak ini apa sih yang ditulis maksudnya gitu. Tapi begitu kita mengenal, oh jadi kita tahu sebenarnya sasarannya ini ke siapa gitu. Sasaran ini ternyata ke orang-orang yang benar-benar awam sehingga lebih bisa diterima, karena kadang-kadang penggunaan istilah itu agak menyulitkan jadinya. Nah, jadi sehingga maka buku ini benar-benar bersih, lumayan bersih ya, kalau saya bilang hanya persentase sangat-sangat sedikit sekali menggunakan kata-kata atau istilah-istilah Sanskrit dan Pali. Bu Christine, ada satu hal nih yang kayaknya harus kita bahas. Mungkin sahabat Karania kan melihat judulnya catchy ya, Panduan Hidup Diet Moral. Nah, sebenarnya kan buku ini sendiri ya memang bukan tentang terfokus pada diet moral, tapi ada beberapa kali dia menggambarkan. Jadi mungkin saya sendiri, kenapa sih dia menyebutkan ini sebagai diet? Terus ada satu topik bahasan yang menarik sekali pada saat dia menggambarkan diet itu. Kalau misalnya diet in real life, kita menjaga makanan, mengurangi berat badan, tapi kalau di sini malah dia yang dimaksud dengan diet moral itu mengurangi ukuran ego supaya kita bisa mencapai gitu kan ya. Itu gimana menurut Christine?
Jadi ya awalnya juga saya sempat jadi kata diet itu di masyarakat kan ada dua ya. Diet yang pertama adalah mengurangi makan. Diet sama dengan mengurangi makan gitu. Kedua adalah diet adalah pola makan. Jadi kalau di luar sana ketika kita tanya what is your diet? Oh, I eat junk food gitu ya. Itu juga it's my diet gitu kan. Tapi kalau di sini oh, diet itu artinya saya makan sedikit. Nah, jadi saya ingin tahu nih kira-kira kenapa kata diet ini digunakan. Akhirnya saya mendapatkan di halaman 112, oh diet ini, kata diet digunakan memang karena untuk menyederhanakan atau untuk mengurangi. Atau untuk mengatur lah lebih tepatnya. Jadi di situ saya menemukan jawabannya. Dan jadi sehingga saya pikir, oh tepat juga penggunaan kata diet, itu yang pertama. Dan kemudian jadi sehingga penggunaan diksi diet di sini benar-benar juga bisa mengingatkan kita pada bahwa, oh iya, yang harus saya kelola, yang harus saya tata ini bukan cuma bagaimana cara saya makan, tapi bagaimana cara berkembangnya ego. Karena semakin besarnya ego, karena ego ini ternyata, pertama kalau menurut buku ini, hal yang membuat manusia dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan sejati, kebahagiaan tertinggi adalah ketika manusia memiliki ukuran ego yang nol katanya. Ada istilah-istilah ini yang lebih tepat. Sebentar, supaya saya bisa menggunakan. Nah, diri batiniah berukuran nol. Ini mengacu pada ego yang berukuran nol, gitu ya. Berukuran nol. Nah, jadi sehingga ketika seseorang tuh perlu melakukan diet karena semua manusia ini pasti punya egonya. Pasti punya ego. Dan ego ini ketika kita lahir, kita sebenarnya memiliki zero ego. Karena kita nggak pernah tahu ya, kita bayi lahir, kita nggak punya apa-apa, nggak pernah ingin untuk tenar, belum ada program-program seperti itu. Kita dalam perjalanan hidup inilah kita belajar untuk menumpuk ego atau membesarkan ego. Dan ego ini besarnya tidak ada batasnya. Semakin besar ego, semakin sulit dia dikecilkan. Konon mau dibuat ke angka nol. Maka satu-satunya solusi agar ego ini bisa menuju ke angka nol adalah melalui program diet. Ya kan? Melalui program diet. Diet ini diet apa nih? Diet moralitas, artinya pengaturan moralitas. Mempraktikkan moralitas. Dan di sini praktik moralitas itu erat dengan pengurangan ego. Jadi sehingga kita tahu nih ego kita ini tidak berkembang terlalu besar. Mungkin sebagai perumah tangga ketika pun kita ada ego, egonya itu hanya seperlunya saja untuk memang menjalani keseharian kita. Tapi bukan yang lebih karena ego ini selalu kalau tidak diawasi dia akan membesar. Semakin besar ego, semakin jauhlah dia. Semakin susahlah dia masuk ke pintu gerbang kebahagiaan sejati. Di mana ternyata pintu gerbang kebahagiaan sejati ini ukurannya sangat kecil sekali. Dan hanya muat oleh tadi ini, diri batinia berukuran nol, teman-teman. Sebenarnya dia juga mengutip dari salah satu kata-kata Sang Buddha sendiri ya, mengenai betapa sulitnya itu untuk ini kan, untuk iya. Oke. Saya mau remind sahabat Karania, jika ada pertanyaan silakan loh langsung bisa langsung di-type, nanti begitu waktunya kita bisa bacain Q&A-nya, kita akan langsung bacakan gitu ya. Bu Christine, ngomongin soal tadi diet moral itu juga satu hal, mungkin kalau boleh saya tambahkan, satu hal yang menarik adalah dia memberikan konsep bahwa kita harus mengurangi ego, tapi juga dia memberitahu caranya ya. Salah satunya misalnya kesederhanaan dan praktek memberi gitu ya. Iya. Nah itu dia karena itu sebabnya mengapa menggunakan kata diet karena ada penyederhanaan kan. Diet kan artinya pengaturan atau diet artinya mengurangi. Jadi mengapa kata diet ini saya katakan ada diksi yang tepat. Karena tadi ada untuk dari sesuatu yang wah menjadi disederhanakan. Jadi cara mempraktekannya adalah apapun yang Anda anggap berlebihan, itu disederhanakan.
Apapun yang Anda anggap sebagai sesuatu hal yang membebani, itu disederhanakan. Makanya digunakan adalah kata diet tadi. Kata diet, Iya. penyederhanaan. Jadi mudah untuk pembaca ini ya, pahami. Pahami dan praktekkan. Betul. Tadi kita juga sempat ngobrol dari sekian banyak preset atau sila yang dikemukakan itu ya di buku ini. Ada satu hal yang menarik, yaitu beliau mengangkat mengenai sila ketiga, yang mana kan memang kita tahu bahwa ini sesuatu yang seperti Bu Christine bilang ya, sesuatu yang jarang diangkat oleh buku-buku lain. Mungkin karena itu topiknya memang agak sulit untuk dibahas. Tapi yang saya setuju bahwa di buku ini beliau bisa membuat itu menjadi sebuah topik yang ya setelah kita baca bahwa kita bisa melihat itu dari angle yang apa adanya gitu ya. Menurut Bu Christine tentang itu. Itu berarti ada di bab yang 5, bab 5. Cinta, seks, dan hubungan. Iya. Bagi saya, buku ini, salah satu keistimewaan buku ini karena membahas sila ketiga. Ini dengan lebih luas, lebih karena mungkin penulisnya adalah perumah tangga, juga punya pengalaman-pengalaman. Di mana kalau teman-teman di masyarakat kita saat ini kita tahu perselingkuhan, kecurangan dalam rumah tangga, ini bukan hal yang kita jarang dengar ya, bahkan sudah sering dengar juga. Nah, dengan mendalami penjelasan dari buku ini untuk bab 5-nya atau menjelaskan tentang sila ketiga atau praktik kemoralan ketiga, ini akan bisa menghindarkan kita. Kebanyakan kalau saya sendiri pribadi ketika mendengarkan ceramah atau membaca buku, justru sila ketiga ini banyak agak seperti seolah-olah penjelasannya benar-benar disingkat atau ingin cepat-cepat di-skip. Mungkin karena ketidaknyamanan untuk membicarakannya atau memang ketidaktahuan ya, maksudnya ya ini apa sih soal perzinahan ini apa sih, tapi buku ini benar-benar menguraikannya dengan sangat jelas. Bagaimana kita harus memahami seks sendiri itu apa, bukan sesuatu yang harus dimusuhi, tetapi justru kalau kita mendalami atau mengetahui bahwasanya ini nature kok, ini nature yang memang harus kita pahami dan sikapi dengan bijak. Kalau tidak, maka kita akan digulung. Kita akan digulung oleh nature-nya ini. Padahal ini juga bukan sesuatu yang menjijikan, karena ini adalah part of life. Gitu. Ada part of life. Di sini juga ada hal-hal yang misalnya, satu hal yang mengatakan, yang menurut saya pesannya sangat kuat adalah bagaimana supaya kita menghargai diri sendiri. Karena ketika kita memahami fungsi seks ini dengan sangat baik, kemudian kita menjaga sila yang ketiga ini dengan sangat baik, justru itu adalah di mana kita sebenarnya sedang berpraktek menghargai diri sendiri. Karena harga diri kita terletak pada kemoralan kita. Begitu moralitas ini dijatuhkan, maka harga diri kita juga jatuh. Maka ya sudah, kita tidak punya apa-apa lagi. Harga diri aja nggak punya, harga hidup juga nggak punya gitu. Nah ini jadi ternyata hanya dengan kita memahami dari sisi itu juga bisa membawa kita kepada pemahaman yang lebih tinggi, mengangkat derajat kita lebih tinggi dari praktek sila ketiga ini. Jadi jangan berpikir sila ketiga, pokoknya udah nggak selingkuh, udah selesai. Pokoknya jangan berzina. Berzina itu kan ada syaratnya ya. Apakah dia sudah punya pasangan atau belum, apakah dia dalam ini. Kalau Anda membaca lebih detail di dalam ada suta yang membahas soal perzinahan, intinya singkat kata adalah ada begitu banyak syarat untuk orang-orang tertentu yang tidak boleh diajak untuk melakukan hubungan intim. Nah, seperti itu. Tapi buku ini mengupas dari sisi yang lain lagi. Ini adalah tanggung jawab pribadi, tanggung jawab personal untuk memahami dirinya sendiri, memahami keberadaannya sebagai manusia. Jadi, Anda kalau yang penasaran benar-benar silakan baca dan resapi pelan-pelan, renungkan. Jadi buku ini benar-benar buku yang ringan, tapi ketika dibaca butuh perenungan. Kalau tidak direnungkan, nggak akan dapat. Gitu. Jadi, meskipun, tapi bahasanya ringan sekali teman-teman, jangan khawatir.
Hmm. Jadi sahabat karya um, seharusnya udah mulai semakin tertarik ya dengan deskripsi yang sudah kita berikan terhadap buku ini. Nanti saya akan kasih tahu sahabat karunia gimana caranya bisa mendapatkan buku ini di channel-channel penerbit karunia. Bu Christian, ini udah ada pertanyaan. Coba saya baca dulu ya. Ini ya. Silakan. Uh, uh, sorry sahabat karunia, kayaknya ini saya kurang interface saya kurang sahabat hari ini. Sorry ya, saya lagi berusaha untuk ininya komennya. Uh, Ibu Christine, mohon maaf, boleh bantu saya nggak? Sorry ya, Saya coba saya scroll ya. Sebentar. Saya scroll dari atas supaya tidak tertinggal. Oke. Nah, ini dari Saudari Agustina Lin 98. Saya baca aja ya. Bila kita sorry, menyempurnakan, ya tidak apa-apa. Bila kita menyempurnakan sila kita, maka secara otomatis juga pasti akan mendukung latihan meditasi. Yang juga tidak boleh kita lupakan adalah kita juga harus berdana. Bagaimana pandangan Ibu? Nah, ini yang saya setujui karena dulu saya juga berpikir bahwasanya tadi dana sila samadhi atau dana sila meditasi. Ini adalah sebuah praktik bertingkat ya. Awal-awal saya belajar lah. Tapi setelah saya mendalami, ternyata tidak bisa demikian. Dana sila samadhi ini harus dipraktekkan bersamaan. Karena mereka saling mendukung. Kalau kita tidak berlatih berdana, kita tidak berlatih melepas, maka ini juga akan menghambat pada saat kita meditasi. Karena kenapa? Karena di dalam pelatihan meditasi bukan hanya hal-hal yang tidak menyenangkan ya, misalnya pikiran yang ruwet, kemudian kaki yang kebas, kerasa pegal itu yang muncul, tetapi ada juga mendapatkan buah-buah yang indah. Buah-buah yang indah ini kalau misalnya kita pegang terus dan tidak kita bisa lepaskan, maka ini juga akan menjadi penghambat dalam meditasi. Nah, bagaimana kita bisa melepas buah-buah yang indah diperoleh dari hasil meditasi ini kalau kita tidak pernah berlatih atau melatih batin ini untuk melepas melalui praktik berdana. Itu satu. Kedua, untuk meditasi sendiri kita harus bisa melepas waktu kita. Benar nggak? Waktu yang tadi untuk melakukan hal yang senang-senang, jadi digunakan untuk waktu untuk hening dan diam. Bagaimana kita bisa melepaskan waktu kita sejenak kalau kita tidak pernah melatih batin kita melalui praktik berdana. Jadi ini juga saling dukung gitu. Lalu bagaimana dengan sila? Ketika kita duduk bermeditasi, apabila kita tidak mempraktikkan moralitas, kemudian misalnya katakanlah kita mulai membunuh sembarangan, ya, kemudian kita mencuri, kita berzina, kemudian kita berbohong, kita melakukan makan makanan atau minuman yang menghilangkan kesadaran, maka meditasi ini juga akan susah, apalagi terutama sila kelima. Bagaimana kita bisa meditasi dalam kondisi mabok? Coba ayo, nggak bisa karena meditasi sendiri adalah upaya untuk menjaga tetap eling, tetap sadar. Nah, yang keempat ini kalau tidak kita latih, maka pada saat meditasi ini akan menjadi buah-buah pikir yang buruk, akan meresahkan batin kita, akan membuat kita gelisah. Sehingga meditasi itu akan menjadi sebuah perjalanan yang painful. Ya, painful bukan hanya fisikal, tapi mentally, karena kita diingatkan pada kejadian-kejadian yang buruk. Ya, maka banyak sekali beberapa orang dalam meditasinya itu dia terbayang perbuatan-perbuatan buruknya dan itu benar-benar sangat menyiksanya. Jadi makanya ini harus praktek yang harus dilakukan berbarengan. Berbarengan. Kalau di buku ini dituliskan samadhi dan meditasi dan silanya itu sebagai anak tangga yang harus dijalani bersamaan. Nggak bisa timpang. Kalau saya mungkin analogi yang paling, kalau saya pribadi, seperti kaki meja. Tidak boleh panjang dan pendek. Tidak boleh ada yang kuat dan lemah. Tidak boleh ada yang besar dan kecil. Semuanya harus sama kokohnya. Sehingga mejanya ini menjadi kuat untuk menopang gitu.
Jadi saya setuju sekali kalau ketiga hal ini dipraktekkan berbarengan. Jangan ada yang ditinggalkan. Gitu. Oke. Itu menarik sekali sih, Bu. Saya sebenarnya belum sebelumnya nggak melihat itu dari perspektif itu, tapi ya ternyata benar ya. Jadi relevan bahwa sebenarnya pada saat kita hanya mementingkan dari sisi meditasi aja, tapi itu kemudian gimana itu bisa dilakukan dengan sepenuhnya kalau kita nggak melatih hal-hal yang lain ya, Ya, seperti yang ya, lepasnya itu, memberi gitu ya, dan ya. kesadaran. Dan itu juga salah satu hal yang diungkapkan oleh penulisnya pada saat beliau membicarakan soal em, eh, kesadaran ya, berbohong dan kesadaran. Jadi kaitannya itu adalah kesadaran itu justru paling penting dari semuanya. Karena Ya. jika kita tidak menjaga kesadaran itu, gimana kita bisa menerapkan ini semua gitu kan, meditasi dan lainnya. Iya, oke. Ya. Um, nah, Bu Christine, saya dibantu oleh tim Karania. Thank you, Bu Darwin. Jadi ya sekali lagi mohon maaf ya, ini sebelumnya nggak pernah kejadian. Sebelumnya saya bisa langsung scroll. Nah, jadi saya udah di copy paste nih pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi dari Novianti. Selamat malam, namo budaya Bu Christine. Namo budaya. Nama budaya. Bagaimana kita menjalankan sila samadhi hanya secara bersinergi dengan baik? Eh, Kalau saya pribadi, saya sharing barangkali ya. Saya sendiri ya berdana ada banyak macamnya. Jadi Anda boleh ikut kalau misalnya Anda tipe orang yang terlalu sibuk dan takut, khawatir terlupakan, maka Anda boleh mengikuti berdana yang reguler. Jadi misalnya mengikuti lembaga-lembaga tertentu yang ada program dana reguler nih. Jadi setiap bulan Anda mendapatkan reminder. Tapi kalau bisa jangan set up di rekening Anda. Jangan set up di rekening kayak misalnya saya transfer nih ke Karania setiap tanggal 1, misalnya sekian rupiah. Kan bisa tuh transfer berkala, benar nggak? Kalau bisa jangan seperti itu. Tidak apa-apa ikut program yang misalnya mendapatkan reminder dari si lembaga, tapi kalau bisa untuk pembayarannya itu kita harus punya upaya khusus untuk membayarkannya. Memang agak sedikit merepotkan, akan tetapi proses kita mendapatkan diingatkan, kemudian kita jadi ingat, oh ya sekarang saatnya saya berlatih melepas, gitu. Kemudian saat kita transfer ya, dan itu semua adalah momen demi momen di mana kita bisa melatih, membuat si batin ini terlatih untuk melepas. Sampai ketika kita tekan tombol submit, disitulah kita melatih sebagian harta saya sudah saya lepaskan. Dan saya merasa keterikatan saya terhadap harta ini sudah juga lepas. Dengan demikian, saya menjadi lebih ringan. Jadi ada perenungan yang bisa kita lakukan. Perenungan inilah yang akan menjadi santapan batin yang membuat batin ini belajar tentang melepas. Nah, semua fase ini akan hilang kalau Anda set up itu pembayaran transfer berkala. Karena bank yang akan mengurus itu untuk Anda. Batin Anda tidak akan belajar melepas gitu. Jadi the idea of giving is not the only the acting, but in the mind gitu. Ya, jadi nilai atau value dari memberi, dari melepas itu adalah perbuatannya. Bukan hanya perbuatannya saja, tetapi juga pikirannya. Jadi kita nggak bisa juga kalau ngasih orang tuh, nah nih gini, nggak bisa. Tapi ada perenungan yang kita lakukan. Oh ini adalah sesuatu yang saya persepsikan milikku. Milikku. Sekarang dengan kesadaran penuh saya melepaskannya. Gitu. Jadi Anda boleh berkala kalau takut lupa. Kedua, juga Anda bisa misalnya mengikuti komunitas-komunitas tertentu, ya, bisa masuk ke sebuah grup, charity group misalnya, sehingga Anda bisa berdana. Atau Anda diingatkan untuk berdana, ya, melepas. Yang paling penting bagi saya adalah perenungannya. Kemudian sila. Setidaknya peganglah 5 sila ini. Peganglah 5 sila, perbuatan, ada carita sila, ada varita sila. Carita sila itu adalah sila perbuatan yang harus kita hindari, varita sila adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Ya, mohon maaf kalau saya kebalik.
Jadi lakukanlah, hindarilah 5 perbuatan ini setidaknya. Dari hal-hal yang kecil membunuh misalnya nyamuk, semut, dan sebagainya. Mengapa? Kita harus tahu nilai atau value dari menghindari pembunuhan ini apa. Bukan hanya cinta kasih, tapi untuk menghindarkan batin ini dari kebencian. Karena yang membuat kita mengakhiri nyawa makhluk lain hanyalah kebencian. Dengan cinta kasih kita tidak akan bisa sanggup menghabisi makhluk lain, nyawa makhluk lain. Ya, jadi untuk menghindarkan batin ini dengan kebencian, mengapa? Coba renungkan, rasakan kebencian. Kebencian ini sangat buruk sekali. Rasanya itu menggigit, rasanya itu panas, rasanya itu membakar, rasanya itu menyiksa sekali. Bayangkan kalau ada satu momen di mana kita mampu melepaskannya, atau mampu menghindarkan diri kita dari gigitan, dari sengatan, dari rasa panas ini. Tentu itu menyenangkan. Nah, itulah dengan menghindari pembunuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Dan kemudian samadhi juga. Perlatihan samadhi itu banyak sekali jenisnya. Ada 40 objek, silakan Anda pilih objek mana yang paling Anda sesuai dengan Anda. Dan ingat juga mencari guru-guru meditasi yang sesuai dengan Anda dan mulai rutin berpraktek. Ini juga harus dilakukan secara seimbang, tidak boleh timpang. Kalau saya mau berdana terus-menerus saja, bagaimana Bu Christine? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, tetapi buah-buah yang Anda peroleh adalah buah-buah hasil berdana. Anda tidak bisa memperoleh buah-buah hasil dari melakukan sila. Anda juga tidak bisa memperoleh buah-buah hasil dari melakukan samadhi. Gitu. Kalau saya melakukan sila saja bagaimana? Ya, boleh juga daripada melanggar sila gitu. Tapi buah yang Anda peroleh adalah buah-buah melakukan sila saja. Gitu. Apakah dari melakukan sila bisa muncul kebijaksanaan? Barangkali bisa, tapi kebijaksanaan seperti apa dulu nih? Kalau kebijaksanaan sampai untuk bisa melihat kesunyataan atau kebenaran hidup, rasanya sila masih tidak cukup kuat. Pisaunya tidak cukup tajam untuk itu. Gitu. Jadi makanya kenapa ini tiga hal ini harus dilakukan bersamaan. Gitu. Itu dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan. Jadi sekali lagi dana bukan soal berapa banyak, tapi seberapa rutin kita melakukannya. Sedikit juga tidak apa-apa. Lebih baik berdana 10.000 setiap hari daripada berdana 300.000 per sehari sebulan sekali. Karena apa? Dengan kita berdana 10.000 sehari sekali, artinya ada 30 kali kita mengingatkan batin kita untuk melepas. Uangnya sama ya, tapi dalam sebulan kita berdana 1 kali 300.000, hanya 1 kali kita mengingatkan batin kita untuk berlatih melepas. Uangnya sama-sama 300.000, begitu. Sama dengan meditasi. Lebih baik berlatih 15 menit meditasi sehari sekali daripada berlatih 3 jam tapi sebulan sekali. Nah, seperti itu. Jadi the power of consistency sama dengan sila gitu. Kalau mau bicara kesempurnaan sila, orang-orang yang di ICU itu silanya sempurna loh. Ya, dia orang di ICU tuh koma nggak bisa membunuh, sudah pasti. Pasti tidak bisa mencuri, ya kan? Pasti tidak akan berzina, orang dia koma. Pasti dia tidak akan berbohong, ngomong. Dia koma nggak bisa ngomong. Pasti tidak akan mabok-mabokan. Jadi orang di ICU itu adalah praktik orang yang melakukan sila dengan sempurna. Tapi apakah itu kehidupan? Enggak, dia nggak bisa berdana, dia tidak bisa mempraktek samadhi. Nah, seperti itu. Oke. Bu Christine, ada beberapa sahabat karunia yang bertanya, ini bukunya apa sih yang dibahas? Nah, sahabat karunia, ini bukunya Panduan Hidup, Diet Moral. Sekali lagi, mohon maaf. Kebalik, tapi percaya pada kami berdua, tulisannya Panduan Hidup dan Diet Moral. Panduan Hidup, Diet Moral. Oleh P. Panawong Grid. Jika sahabat karunia melihat di ini, masuk ke IG kita, IG @penerbitkarania, di situ ada posternya dan juga ada keterangan gimana bisa mendapatkannya. Jadi gitu ya ininya. Ya mohon maaf, biasanya saya pasang background, Bu Christine. Jadi ada bukunya di belakang. Jadi saya tinggal tunjuk ini bukunya. Tapi sekali lagi saya nggak tahu hari ini bukan
hari yang beruntung dari sisi digital, tapi beruntung bisa ngobrol sama Bu Christine. Iya, terima kasih. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu Christine ya. Silakan. Ini yang menarik nih. Uh, Bagaimana relevansi buku ini dari Saudara El Chandras? Bagaimana relevansi buku ini terhadap kehidupan sehari-hari manusia? Dan bagaimana buku ini bisa membantu memperbaiki moral mereka? Mengingat degradasi moral di dunia yang semakin parah di era sekarang ini. Ini persis dengan yang disebutkan oleh penulisnya ya Bu ya? Iya, inilah kegalauannya, kegelisahannya. Silakan. Sehingga lahirlah buku ini. Selalu mulailah dari diri kita. Mulailah dari diri kita. Kalau kita sendiri tidak berpraktik moralitas, jangan pernah berharap orang-orang di sekitar kita akan berpraktik. Kalau kita sendiri mengeluh dalam mempraktikkan moralitas, maka jangan berharap orang-orang itu juga tidak punya keluhan dalam berpraktik moralitas. Saya selalu, ini juga di dalam rumah tangga, dan kadang-kadang satu keluarga beda keyakinan, selalu bertanya, Bu Christine, bagaimana cara mempengaruhi anggota keluarga saya yang lain? Saya bilang, jadilah inspirasi, jadilah inspirator. Praktekkan dengan sungguh-sungguh, dan pastikan Anda mendapatkan buahnya dari praktek itu. Orang akan melihat kok, orang akan melihat, oh kenapa ya dia makin hari makin bahagia, kenapa ya makin hari makin menyenangkan dekat-dekat dengan dia, kenapa ya dia, orang akan tertarik dengan keberadaan kita. Kita akan menjadi iklan dari moralitas itu sendiri. Sehingga orang akan bertanya, apa yang membuatmu berubah akhir-akhir ini? Baru Anda bisa mengatakan, oh saya berpraktik moralitas. Contoh misalnya ketika kita mulai praktik moralitas, sila pertama, kita mengurangi pembunuhan. Maka aura kita, energi kita itu akan terpancar adalah karena apa? Pembunuhan tadi kita mengurangi batin kita untuk benci. Dan ketika kebencian dan cinta kasih itu tidak bisa berada di batin yang sama pada saat yang bersamaan. Jadi sehingga kalau kita kebencian tidak hadir, mudah bagi kita untuk menumbuhkan cinta kasih, mengembangkan cinta kasih. Apabila batin kita penuh dengan cinta kasih, orang-orang di sekitar kita ini enak dengan kita. Duduk dengan kita itu nggak sakit gitu ya. Menyenangkan. Dan orang akan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kita baru bisa promosi, oh saya berpraktik moralitas. Apa itu moralitas? Kita baru bisa menjelaskan. Tapi kalau kita sendiri penuh dengan kegerahan, kebencian, kita tidak praktik moralitas, contohnya misalnya, ya sila kedua kita langgar, orang juga takut dekat-dekat kita. Begitu kita datang, semua barang disimpan. Bagaimana kita bisa mempromosikan moralitas gitu? Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Selalu itu. Kalau kita ingin ini menyebar ke masyarakat, kalau misalnya masyarakat di sekitar saya belum terinspirasi, ada apa dengan mereka? Jangan tanya ada apa dengan mereka, tapi tanya diri Anda sendiri. Sudah cukup kuatkah moralitas ini saya praktekkan? Sudah benarkah moralitas ini saya praktekkan? Kalau sudah, secara otomatis, ini hukum alam, secara otomatis Anda akan berubah. Dan Anda akan menjadi pribadi yang sangat menyenangkan. Di saat itulah Anda menjadi iklan berjalan dari moralitas. Ya, jika orang-orang di sekitar kita masih begitu-begitu saja, artinya ada sesuatu dari praktek kita sendiri. Apa itu? Koreksi lagi. Koreksi. Cari Kalyanamita. Cari acara-acara seperti ini. Dengarkan lagi. Baca buku ini. Pelajari lagi. Saya ini selipnya di mana ya? Gitu. Saya suka buku ini karena panduannya lengkap sekali. Meskipun akhirnya di bab akhir ini penulisnya memberikan pengakuan bahwa apa yang bisa dia berikan arahan ini juga tidak cukup lengkap. Padahal ini juga sudah cukup baik. Tapi saya yakin ketika kita mulai mempraktekkan, praktek moralitas yang sudah kita jalankan ini akan membimbing kita kepada praktik yang lebih dalam lagi. Jadi selalu mulai dari kita sendiri. Gitu. Oke, bagus sekali penjelasannya Bu Christine. Ada beberapa yang bilang nih, Irens 301, bagus sekali pencerahannya Bu Christine. Lalu ada Novianti 83, terima kasih untuk penjelasannya Bu Christine. Nah, Saudara El Chandras, jadi itu jawabannya tadi, dan saya setuju sekali dengan Bu Christine bahwa memang penulisnya tadi seperti yang Bu Christine bilang ya, ada kegalauan bahwa
dia banyak sekali menyebutkan tentang perkembangan zaman digital gitu ya. Maksudnya begitu banyak hal yang membuat orang-orang jadi memang tergerus gitu ya moralitasnya. Tapi saya setuju dengan penjelasan Bu Christine bahwa pada akhirnya kita nggak melihat buku ini dan bertanya gimana buku ini bisa mengubah orang-orang, tapi lebih ke gimana buku ini bisa merubah saya sendiri gitu kan. Because you're the one who's reading this book gitu ya. Jadi please do yourself a favor, beli buku ini, baca, dan saya yakin banget dari sekian banyak panduan yang disebutkan di dalamnya pasti ada salah satu. Saya merasa gini, Bu Christine, setiap orang pasti punya challenge-nya masing-masing ya. Dari sekian banyak itu pasti ada yang dimana dia merasa ini yang paling perlu saya perbaiki gitu loh. Dan saya yakin banget buku ini di tangan setiap orang selalu ada bagian yang membantu mereka untuk bisa memperbaiki moralitas mereka gitu ya. Saya setuju. Itu menurut saya sih. One bite at a time. Jadi kunyahlah buku ini sepotong-sepotong. Tapi rutin. Itu ciri khas Bu Christine banget ya, ngomongin soal mengunyah makanan mesti mindful one bite at a time. Jadi kayak signature ya Bu. Oke. Ada lagi yaitu sebentar Bu ya, saya ini. Nah mungkin ini Susana Yap menanyakan apakah penyederhanaan, karena kita mungkin tadi kita ngomongin soal ini ya, kesederhanaan ya. Apakah penyederhanaan termasuk dalam gaya hidup, kebutuhan sehari-hari, maupun lingkungan sosial kita? Ya. Kalau di buku ini disebutkan, tadi saya garis bawahi karena kata-kata yang dipakai itu adalah kata-kata yang cukup kuat. Yang pertama adalah penyederhanaan ini mengandung kualitas-kualitas pertama toleransi. Ya. Toleransi, tapi nanti saya akan menjawab pertanyaan tadi ya. Saya sampaikan dulu yang ada di buku ini. Ini spoiler nggak apa-apa ya. Sudah spoiler habis-habisan. Tapi teman-teman, apa yang kami kupas selama 1 jam ini masih seujung kuku dari buku ini, percayalah. Toleransi ya, yang pertama, toleransi. Ini ada di halaman 123. Jadi kemudian adalah tidak bergaya hidup mewah, tadi menjawab Anda. Kemudian membumi, ya artinya kita menyamakan diri dengan orang-orang di sekitar kita, tidak tampil menonjol demi untuk terlihat istimewa dan untuk mendapatkan rasa hormat yang berlebihan gitu. Kemudian berpikiran tenang, kemudian biasa kan, praktis, bebas masalah gitu. Karena memang semakin ribet kita semakin banyak ya yang harus kita persiapkan gitu. Dan kemudian tidak banyak menuntut, ini juga yang harus kita praktekkan. Jadi setiap kali kita ke suatu tempat atau kita di rumah atau apa, ketika kita hendak menuntut yang biasanya menuntut, nah sekarang sebelum menuntut kita ingat kembali, oh iya saya harus berlatih sederhana. Jadi komplain-komplain itu bisa berkurang, keluhan-keluhan itu bisa berkurang. Kemudian tidak rumit atau sederhana cara pemikirannya. Kemudian tidak rewel ya. Tidak rumit, ini salah satu contohnya begini. Tadi saya sempat berdiskusi dengan teman saya, atau ini juga sering belakangan ini saya mendapatkan klien-klien yang takut sakit, takut kena si C19 ini dan sebagainya. Saya bilang, jangan terlalu ribet, yang penting jaga kesehatan. Kalau sampai sakit ya diobati, kalau mati ya dikubur, selesai. Memang nggak ada cara lain kan. Gitu, jangan ribet gitu, karena kalau semakin kita pikirkan makin ribet ya ini akan ribet sekali gitu. Nah, tidak rumit atau berpikir yang sederhana, kemudian tidak rewel, tidak bawel, kebutuhan hidup yang mendasar ini dipenuhi. Jadi ketika kita katakan hidup sederhana, ingat manusia punya kebutuhan dasar, penuhi ini. Jangan saking sederhananya kebutuhan dasar Anda tidak dipenuhi. Ini yang seringkali disalah kaprah. Ini juga yang ditentang oleh Sang Buddha. Benar kan? Bahwasanya jangan sampai melakukan praktik-praktik yang menyiksa diri. Jangan saking sederhananya rumah juga nggak ada, numpang, itu bebani namanya. Yang setidaknya sandang pangan papan itu kita harus bertanggung jawab, kita harus punya. Gitu. Kemudian sederhana, ekonomis, tulus, rendah hati, alami, tidak menarik dan perhatian. Jadi kalau saya melihat kualitas-kualitas yang dituliskan ini berkaitan dengan tadi.
yaitu adalah kemewahan hidup, ya, kemudian sosial, dan apalagi poin-poin tadi yang disampaikan oleh penanya. Jadi ini berkaitan dengan semuanya, berkaitan dengan hal-hal yang tadi. Apakah karena di sini diuraikan dengan lengkap kualitas-kualitas saraf tumbukan, dan juga di sini juga ada hal-hal seperti ini. Artinya ini juga sangat luas sekali. Kemarin saya memoderasi sebuah acara juga dengan salah satu pembicara. Saya moderatornya. Manusia sekarang ini kan serba instan ya. Kalau berbuat baik maunya hari ini juga dapat yang baik gitu. Kalau bisa hari ini berbuat baik jangan dapat lagi hari yang buruk-buruk. Saya tanya kenapa. Terus sebagai manusia kita ini kan punya banyak keinginan. Apa nih parameter kita atau buffer bagi kita bahwasanya ini saya sudah berlebihan. Dijawab adalah seperti ini. Ini bagi saya sesuatu aha moment juga. Adalah pastikan antara keinginan dan kemampuan itu di level yang sama. Jangan keinginan di sini, kemampuan di sini. Kalau Anda punya keinginan di sini, kemampuan di sini, Anda bersedia nggak untuk mengupgrade kemampuan Anda ke sini? Kalau misalnya bersedia, silakan. Kalau nggak bersedia, jangan ngimpi gitu loh. Terus saya berpikir, setelah selesai moderasi, saya renungkan. Malam itu biasa saya suka merenungkan ya, daripada menyesali perbuatan-perbuatan yang sudah silap, lebih bagus melakukan perenungan. Saya merenungkan. Kira-kira apa lagi yang bisa saya memperdalam tentang kemampuan ini? Kemudian saya sendiri secara pribadi memperdalam. Apa yang dimaksud dengan kemampuan? Yang pertama adalah kemampuan memperoleh. Mampu nggak memperolehnya? Kedua adalah kemampuan untuk memanfaatkan keinginan kita ini. Misalnya kita ingin mobil, bisa nggak kita mendapatkan manfaat maksimal? Kalau misalnya kita kepingin mobil, cuman untuk dipajang supaya dilihat oleh tetangga, padahal fungsi dari mobil adalah alat transportasi, itu sudah artinya kita tidak punya kemampuan untuk memanfaatkannya. Padahal satu rumah kita nggak ada yang bisa nyetir nih, dan kita nggak bersedia bayar supir nih, kan itu konyol namanya. Kemudian punya nggak kita kemampuan untuk merawatnya? Ini, ya kita punya mobil, tapi kita ingin punya mobil, sanggup punya, sanggup pakai, tapi nggak sanggup rawat. Ini juga akan mendatangkan penderitaan. Dan yang keempat, punya nggak kita kemampuan untuk melepaskannya? Jika suatu hari terjadi apa-apa dengan harta benda ini. Jadi ada 4 kemampuan yang harus kita imbangi dengan keinginan. Kalau kita sudah mampu memenuhi kemampuan ini, keempat kemampuan ini, maka ambillah keinginannya. Kalau nggak mampu, jangan coba-coba, karena keinginan ini akan membuahkan penderitaan. Nah, jadi ini untuk mungkin hal ini saya sampaikan untuk supaya menjawab pertanyaan. Oke, kalau memang hidup sederhana, maksudnya sederhana apa, Bu Christine? Sesederhana ini menyeimbangkan antara keinginan dan kemampuan. Dan itu juga relate ke pembahasan mengenai mengurangi ego ya, Bu Christine? Yes. Diet ego. Betul, diet ego. Karena sebenarnya kesederhanaan itu kan adalah wujud di mana kita, yaitu mengurangi ego kita, di mana kita menanyakan sebenarnya do I really need this gitu ya. Karena itu kan biasanya orang kembali ke ego lagi, ingin menginginkan memiliki sesuatu karena egonya akan terangkat gitu ya. Bu Christine, sebenarnya waktunya tuh udah jam 9, tapi masih ada pertanyaan. Bu Christine sendiri ini nggak? What do you think? Ada 2 pertanyaan lagi yang bagus, boleh nggak kita silakan, ini ya? Silakan. Kalau Pak Untung masih punya waktu, saya oke saja. Dia punya waktu banget. Justru saya menarik sekali nih ininya pembicaraannya. Ada yang bertanya, nah mungkin ini dari Sasana_Kalyani. Sasaran bukunya minimal usia berapa ya pembacanya? Menurut Bu Christine, bahasa buku sederhana, tapi saya kok merasa agak susah dicerna. Saya juga masih awam ajaran Buddhism. Mungkin saya juga ingin bertanya sih, apakah saudara atau saudari Sasana kalian ini berarti sudah membaca ya? Kalau dari komennya, kalau dia menganggap dia merasa ini susah dicerna, dan pertanyaannya juga sasaran bukunya minimal usia berapa? Apakah jangan-jangan karena tadi ada pembahasan tentang seks hasil ketiga gitu ya? Jangan, nggak vulgar kok, tidak vulgar, no worry. Tidak vulgar. Tadi saya merasa perlu diangkat hanya karena
untuk ini ya, memberikan solusi bagi fenomena masyarakat saat ini yang penuh dengan, bukan penuh berselingkuhan, tapi banyak terdapat perselingkuhan. Jadi dengan memahami bab kelima ini, barangkali ini bisa menjadi inspirasi agar menghindarkan diri dari perselingkuhan, gitu, dan perzinahan juga. Tapi ini tidak vulgar, tidak ada bahasa vulgar. Iya. Safe ini proof QC-nya bisa untuk di bawah under 17. Kalau bahasanya ini mungkin berkembali ke setiap orang. Kalau bagi saya bahasanya sangat sederhana, tapi bagi saya sendiri ketika direnungkan ini cukup mendalam. Mungkin karena praktik juga ya. Tapi andai kata Anda yang misalnya belum berpraktik pun membaca ini, tentu akan punya the level of understanding yang berbeda. Tapi tetap bisa dikunyah gitu. Ini kayak mie instan, Ibu. Instan. Oke. Gampang dikunyah gitu. Iya. Dan seperti yang kita bilang tadi juga banyak disisipkan dengan cerita-cerita. Jadi mudah untuk kita menangkapnya. Nah, satu lagi mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu Christine. Dari Rosmini _2223 Namun Budaya, izin bertanya, kaitan moralitas dengan sada atau keyakinan itu seperti apa? Silakan. Nah, keyakinan atau sada itu kan dihasilkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sada yang muncul karena seseorang itu telah mengetahui secara pengetahuan. Artinya karena mendengar, sering-sering mendengar ceramah, membaca buku, benar nggak? Jadi dia punya pengetahuan, lalu timbul sebuah keyakinan pada pengetahuan tersebut. Oh, ya juga ya, selama ini aku belum tahu nih, gitu. Ya, selama ini saya belum tahu ada yang beginian nih. Nah, itu juga bisa membuahkan sebuah keyakinan. Ada lagi keyakinan yang dihasilkan dari buah praktik. Jadi setelah dia melakukannya, dia praktiknya, dia baru memahami bahwa, oh benar juga nih, gitu. Nah, sila ini adalah levelnya adalah ketika kita melakukan berpraktek sila dan ketika kita mendapatkan manfaat manisnya dari berpraktek sila, ya teman-teman, maka ketika kita mendapatkan manfaat itulah kita jadi sada kita semakin kuat. Jadi mungkin ketika kita mau mulai melakukan praktek moralitas, kita muncul satu keyakinan, kayaknya ini bagus nih gitu. Ya, dengar-dengar uraian dari acara penerbit Karania ini kayaknya praktik moralitas bagus nih, saya mau gitu. Itu tadi sudah ada satu keyakinan. Setelah dipraktikkan dan mendapatkan manfaatnya, muncul lagi keyakinan, wah benar nih. Lalu muncul usaha gigih. Jadi bukan hanya sada, tapi juga wirya, kegigihan, semangat untuk oke, ini bermanfaat, saya lanjutkan. Jadi ini sangat erat sekali kaitannya. Ya, kalau ditanya kepada saya, Bu Christine, dari pengalaman Bu Christine mempraktekkan moralitas, apa yang Bu Christine dapatkan? Satu hal, saya terhindar dari mara bahaya. Itu saya sudah keuntungan yang luar biasa ya Pak Untung. Meskipun saya bukan bernama Untung, tapi saya cukup beruntung karena saya terhindar dari mara bahaya. Gitu. Jadi boleh dikatakan hidup saya lempeng-lempeng saja, ya adalah dinamikanya, tapi juga bukan tantangan yang sampai bikin gimana gitu. Saya meyakini ini karena praktik moralitas saya. Saya tidak membunuh sehingga membuat kebencian itu tidak bergejolak, tidak marak, sehingga tidak membuat saya terpeleset atau terjungkal di dalam perdebatan, perseteruan, ya, dan adegan pukul-memukul dengan orang lain. Saya tidak punya keinginan untuk memukul orang lain, dan itu juga membuat orang lain tidak ingin memukul saya, gitu. Kemudian saya tidak mencuri, saya tidak melakukan, saya tidak merugikan orang lain, sehingga orang lain juga tidak punya keinginan untuk merugikan saya. Kemudian saya tidak berzina, ini menjaga kehormatan saya, sehingga membuat saya cukup merasa berharga, ya. Saya di belakang saya tidak dibayang-bayangi oleh
oleh perbuatan saya yang merendahkan harga diri saya, sehingga saya ketika menemui siapa saja saya bisa menemui orang dengan dengan rasa percaya diri, karena saya tahu saya bersih gitu, harga diri saya baik, kayak saya menjaganya. Kemudian saya juga tidak berbohong. Ini satu hal yang saya jaga selama ini, tidak berkata jujur. Ini yang membuat pertemanan saya dengan banyak orang berhasil dengan sangat baik. Karena ketika orang berteman dengan saya, mereka merasa aman. Mereka merasa Christine tidak akan memberikan ucapan-ucapan yang tidak benar sehingga merugikan saya atau memanipulasi saya. Dan ini membuat persahabatan saya selalu terjalin dengan sangat baik. Gitu. Ini menyelamatkan saya dari relasi yang buruk, dari salah sangka. Ya. Kemudian saya tidak minum minuman keras, ya, sehingga ini juga menjaga kesadaran saya tetap baik. Saya bisa membuat keputusan yang baik, keputusan yang bijak. Satu hal sedikit lagi yang tidak dibahas di buku ini, tapi saya mau titip juga, soal makanan dan minuman yang bersifat memabukkan. Mungkin dulu di zaman Sang Buddha belum ada alat-alat yang membuat atau yang makanan-makanan yang memang didesain khusus untuk membuat seseorang kecanduan. Tapi di zaman sekarang ini sudah ada alat-alat yang memang dirancang khusus untuk membuat orang-orang ketagihan, yaitu misalnya smartphone kita. Sehari kita menghabiskan waktu berapa kali. Dan kemudian makanan, misalnya makanan-makanan yang manis, itu adalah makanan atau mengandung lemak tinggi. Ini adalah jenis makanan yang membuat kita kecanduan. Kecanduan gula, kecanduan makanan berlemak, krimi-krimi, kecanduan gadget. Kecanduan adalah kecanduan. Otak kita bekerjanya sama, baik kita kecanduan narkoba, kita kecanduan kecanduan misalnya minuman keras. Bagi otak kita yang dirusak ini adalah otak bagian depan kita. Otak bagian depan kita akan terendam hormon dopamin. Hal ini membuat otak bagian depan kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Tahukah Anda yang membedakan manusia dengan hewan lainnya? Garis bawahi kata hewan adalah karena manusia punya otak depan. Hewan tidak punya. Otak depan manusia berfungsi untuk merencanakan masa depan. Makanya hewan sepintar-pintarnya, mereka hanya bisa belajar dari masa lalu, tapi mereka tidak bisa merencanakan. Sepintar-pintarnya lumba-lumba, gajah, dan simpanse, mereka tidak bisa merencanakan masa depan. Jika kita merusak otak depan kita dengan kecanduan, minuman keras, obat-obatan, video porno, games, ya, termasuk juga menghabiskan waktu terlalu banyak di handphone, dan kemudian makanan manis dan berlemak, kita akan sama seperti hewan-hewan itu. Tidak bisa merencanakan masa depan, tidak punya semangat apa-apa untuk masa depan. Gitu. Ini yang mungkin perlu diupdate untuk kekinian, karena memang zaman Sang Buddha barang-barang ini belum ada, industri makanan saat itu tidak segila sekarang. Jadi ini yang perlu kita waspadai soal sila kelima. Gitu. Semoga menjawab ya. Terlalu panjang rasanya saya menjawab. Sangat menjawab, Bu. Saya dengerin jawabannya aja tambah pinter kayaknya malam ini. Kayaknya saya merasa sahabat Karania mendapatkan bonus. Jadi pertanyaannya tidak hanya dijawab, tapi juga belajar sesuatu yang baru. Karena itu juga saya baru belajar mengenai yang perbedaan manusia dengan hewan yang ada otak depannya itu, gitu ya. Sebenarnya itu juga sesuatu yang disebutkan berulang kali, Bu, ya, sama penulisnya ya di buku ini, di mana dia menerangkan sebenarnya pentingnya moralitas itu, gitu ya, karena itu yang membedakan kita sebagai manusia dengan hewan. Jangan downgrade diri kita ya. Sudah. Kalau kita belajar tentang ada soal tentang suta kura-kura tua, tahu ya? Seberapa susah lahir sebagai manusia, ya. Kecil sekali kesempatan kita untuk terlahir sebagai manusia. Jadi tolong jangan downgrade diri kita menjadi seperti hewan. Dengan apa kita menjaga status kita sebagai manusia? Dengan praktek moralitas. Ya, praktek moralitas. Ada yang bilang
Terima kasih sekali atas pencerahannya, Ibu Christine dan Pak Untung. Terima kasih. Saya jadi pinteran sedikit. Kalau saya jadi pinteran banyak. Ibu Christine, ini menarik sekali. Justru malah makin malam kita malah meningkat nih ininya viewersnya. Malah jadi 39. Karena makin menarik ya pembicaraan. Iya. Orang-orang juga mungkin sudah beraktivitas seperti biasa, sehingga jam istirahat itu sudah mulai bergeser. Dulu di pandemi, jam istirahat di jam 7 ya. 7 malam, sekarang jam istirahat sudah bergeser ke antara jam 9 hingga jam 10. Ya. Jangan-jangan lain kali Karania harus live di jam 9 sampai jam 10 nih. Mungkin ya. Bisa jadi pertimbangan untuk tim. Oke. Nah, saya akan bacakan ininya pemenangnya tadi ya, karena ada 3 pemenang. Atau mungkin Ibu Christine sendiri ada ini nggak? Ada maksudnya salah satu yang menurut Bu Christine yang kayak that's a really good question gitu. Semuanya bagus-bagus sih pertanyaannya, Pak Untung saja. Jadi kalau teman-teman merasa, kok saya nggak dipilih, salahkan Pak Untung. Saya cuci tangan. Ini semua narasumber rasanya jawabannya kayak begitu. Biasanya saya serahkan kepada host. Ya, kita main aman soalnya Pak Untung. Iya. Oke. Ya, seperti yang Bu Christine bilang tadi, semua pertanyaannya bagus-bagus. Terima kasih semua sahabat Karania yang udah bertanya. Saya sendiri juga memilihnya juga bukan berdasarkan bagus atau enggak. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendapatkan dihadiahi buku sebelumnya. Jadi mohon maaf, kita dahulukan dulu yang belum ya, yang belum pernah dapat. Jadi untuk ininya ada L_Chandras ya, ada cukup aktif malam ini, ada beberapa komen. Terus sama Novianti 83 yang pertama kali bertanya tadi. Lalu ada Rosmini_223 ya, untuk yang namanya tadi sudah disebutkan. Silakan DM ke kami ya, @penerbit Karania ini, nama, alamat dan nomor telepon ke Instagram kita gitu. Nah, sebelum saya tutup, Bu Christine, ada closing statement nggak? Pembicaraannya menarik sekali nih. Jadi selamat sekali lagi untuk teman-teman yang menang. Semoga bukunya diterima dengan cepat dan dibaca, kemudian dipraktikkan, dan sehingga teman-teman bisa mengupgrade diri atau meningkatkan kualitas diri, sehingga ini juga bisa memperkuat keyakinan teman-teman, kemudian juga mempermudah kehidupan teman-teman. Tetaplah bersemangat menjalankan moralitas, seberapa susah pun moralitas ini. Karena berpraktik moralitas, kita tidak berhadapan dengan orang lain. Kita hanya berhadapan dengan ego kita sendiri. Dan ketika kita sudah berhasil, kita sudah bisa menjadi lebih baik saja, mampu mengecilkan, menyederhanakan ego kita. Ingat, jalan ya, kita akan semakin dilayakkan untuk bisa memasuki pintu kebahagiaan. Ingat, pintu kebahagiaan sejati itu hanya muat untuk ukuran ego yang 0. Jadi mari kita berlatih bersama, mari kita menjadi kalyanamita bersama-sama, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memotivasi untuk kita tetap berada di jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Untung sudah menjadi moderator yang hebat dan luar biasa. Teman-teman pasti semua setuju. Terima kasih Bu Christine. Nah, Bu Christine, saya senang sekali ya pembicaraan malam ini. Kayaknya saya juga yakin dari sahabat Karania juga banyak belajar ya. Semoga apa yang kita bincangkan malam ini bermanfaat untuk sahabat Karania. Nah, Bu Christine, sebagai bentuk apresiasi kepada Bu Christine sebagai narasumbernya, kita akan memberikan membership Karania Book Club kepada Bu Christine. Wah, terima kasih. Jadi bisa mendapatkan benefit khusus untuk buku-buku terbitan penerbit Karania gitu. Jadi sahabat Karania pun juga bisa menjadi member ya. Karania Book Club ini ada banyak sekali manfaat-manfaatnya. Salah satunya seperti dikirimkan buku-buku yang baru penerbit Karania gitu. Karena Bu Christine sendiri kan juga
pada saat saya kontak juga langsung bilang ya, saya mau dong, kayaknya banyak nih buku-buku yang saya tertarik gitu ya. Itu dan Iya, udah dibaca semua belum Bu? Itu banyak sudah buku. mulai dibaca, Mbak. Sudah mulai dibaca-baca. Oke, Karena bisa. bagus-bagus sekali. Potongan ceritanya kecil-kecil dan sangat ringan sekali. Yang saya suka itu adalah ringan tapi berbobot gitu loh. Ringan tapi berbobot, gimana ya menjelaskannya? Iya, iya, iya. Kayak sebenarnya kalau makanan mungkin nggak berat tapi bernutrisi gitu Iya, kali ya. iya, benar, benar setuju. Kayak Ya, brokoli kali ya, sayuran tapi mungkin. nutrisinya ini. That's true. Nah, berarti itu bisa jadi buku-buku itu nanti bisa jadi apa bahan Bu Christine untuk ini jadi tamu lagi nih di Karadi Wisdom ke depannya dengan Siap, host-host yang terima lain. kasih, terima Ya, kasih. ya. Nah, saya mau menyampaikan dikit ya, Bu Christine, kepada sahabat Karania mengenai bukunya. Jadi kita tuh udah membahas tentang buku ini, Panduan Hidup Diet Moral ini. Jika tertarik untuk membacanya, pastinya saya yakin nih banyak banget yang tertarik karena dari tadi aja komen-komennya ada yang kayak jadi pengen baca nih gitu ya. Bisa didapatkan di www.karania.com. Itu websitenya ada, bisa langsung pilih buku-bukunya. Atau bisa juga di Tokopedia dan Shopee atau WhatsApp kami di nomor 081 315 315 699. Biasanya ada di background saya tinggal tunjuk, tapi mohon maaf backgroundnya hilang hari ini. Jadi saya ulangin lagi, 081 315 315 699. Atau simply just visit ini aja IG-nya kita. Kan ada tuh ininya di bio-nya ya, di bio kita gitu. Jadi sahabat Karania, terus ikuti Karania Wisdom ya. Setiap Rabu jam 8 malam, tentunya semua ada full yang berbeda, narasumber yang berbeda gitu. Dan follow IG kita supaya nggak ketinggalan. Akhirnya baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Bu Christine, terima kasih banyak Terima atas kasih Pak waktunya. Untung. Kita bahkan lewat dari jam 9 jadi 9.19. Saya terima kasih banget gitu udah Terima generous, kasih. very generous ya dengan waktunya gitu. Terima Terima kasih kasih sahabat juga untuk Karania. teman-teman yang sudah mampir. Terima kasih sahabat Karania untuk udah tune in ya. Semoga bermanfaat bicara malam ini. Ya, saya tutup dulu ya acara ini malam ini. Terima kasih ya. Selamat beristirahat Bu Christine. Ya, terima kasih. Selamat Sahabat malam. Karania juga selamat beristirahat. Selamat budaya. Namo Buddhaya.